Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Putri Bulianti dari kelompok pertama bimbingan konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar bimbingan konseling. Manusia merupakan makhluk yang berpikir bahwa dirinya tidak akan pernah bisa lepas dari berbagai permasalahan dan permasalahan dalam hidup karena kebiasaan berpikirnya. Pertimbangan terhadap orang lain telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial. Dorongan moral dan spiritual sangat berpengaruh dalam membantu seseorang mencapai potensi maksimalnya dan menemukan solusi atau permasalahan yang dihadapinya. Sebagai calon guru yang mempunyai berbagai tugas seperti melatih peserta didik menjadi pribadi yang berwawasan luas, menyediakan bahan ajar yang efektif dan efisien, serta tepat sasaran untuk mengoptimalkan peluang peserta didik menjadi lebih dewasa dan dapat mandiri. Oleh karena itu, materi bimbingan dan konseling sangat penting bagi semua calon guru karena pada dasarnya semua guru mempunyai tanggung jawab yang sama dalam mengajar dan membimbing siswa. Pertama itu pengertian bimbingan. Apa itu pengertian bimbingan? Secara etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata guidance, berasal dari kata guide yang artinya menunjukkan atau to direct, memandu, to pilot, mengelola, to manage, dan menyetir, to steer. Sedangkan pengertian bimbingan menurut terminologi diantaranya sebagai berikut. Pertama, menurut Dewa Ketut Soekardi, bimbingan adalah proses dukungan yang diberikan kepada seseorang agar mampu mengembangkan potensi dirinya, baik itu meliputi bakat, minat, keterampilan, dan mengatasi permasalahannya sehingga orang tersebut dapat mengambil tanggung jawab dalam mengambil keputusannya sendiri. Yang kedua, menurut I. Jumhur dan Muhammad Surya, bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan permasalahan hidupnya. Yang ketiga, menurut Dr. Rahmanata Wijaja, bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar dalam menghadapi suatu permasalahan. Tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling ini meliputi pertama yaitu membantu individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan perkembangan dan tuntutan positif dari lingkungan. Yang kedua, menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis. Yang ketiga yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat dan bijaksana. Yang keempat, mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil. Prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip dan bimbingan konseling ini meliputi yang pertama yaitu prinsip berkaitan dengan sasaran layanan, yang dimana sasaran layanan yang dimaksud adalah individu dalam perkembangan dan kehidupannya dipengaruhi oleh sikap dan tingkah laku dengan aspek-aspek lingkungan diri yang memicu pedoman dan melakukan program layanan bimbingan konseling. Dan prinsip-prinsip tersebut meliputi yaitu BK atau bimbingan konseling ini melayani semua individu tanpa memandang umur, warna kulit, jenis kelamin, agama, suku, status, dan sosial ekonomi. Yang kedua, BK juga akan berurusan dengan tingkah laku yang unik dan dinamis. Dan yang ketiga, BK akan memperhatikan perkembangan individu. Prinsip yang berkaitan dengan permasalahan individu. Maksudnya adalah permasalahan individu baik positif dan negatif akan mempengaruhi perkembangan kemampuan berpikir. Setiap permasalahan yang dihadapi akan membuat individu
terbiasa dalam mengambil sikap yang cepat dan tepat. Ketiga, ada prinsip berkaitan dengan program layanan, di mana prinsip yang berkaitan dengan program layanan bimbingan konseling ini yaitu pertama, fleksibel sesuai dengan kebutuhan individu. Yang kedua, sebagai bagian proses pendidikan dan perkembangan. Yang ketiga, program akan disusun sesuai dengan jenis pendidikan, mulai dari terendah sampai tertinggi. Yang keempat, ada prinsip berkaitan dengan pelaksanaan layanan. Pelaksanaan layanan yang baik adalah fleksibel, yang mana menyesuaikan kebutuhan individu, sehingga pelayanan tersebut akan memenuhi tujuan bimbingan konseling dalam menggali kemampuan berpikir dan psikologis. Selanjutnya ada fungsi dari bimbingan dan konseling. Yang pertama ada fungsi pemahaman, di mana membantu individu dalam memahami dirinya, kelebihan baik dari segi kelebihan ataupun kekurangan. Yang kedua sebagai fungsi pencegahan, di mana mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh individu. Yang ketiga yaitu fungsi perbaikan, yang dimana memperhatikan bantuan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh individu. Yang keempat ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan, di mana membantu individu dalam memelihara dan mengembangkan potensi dirinya, baik itu di dalam aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir. Yang kelima ada fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseling memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan, program studi dan menetapkan penugasan karir, menetapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri dari kepribadian lainnya, dari kepribadian individu itu sendiri. Yang keenam ada fungsi fasilitasi, yang dimana memberikan kemudahan kepada konseling dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang dalam sebuah aspek dalam diri konseling. Baik, itu tadi merupakan penjelasan dari konsep dasar bimbingan dan konseling yang meliputi pertama, pengertian bimbingan, yang kedua, pengertian konseling, yang ketiga, tujuan bimbingan dan konseling, yang keempat, prinsip bimbingan dan konseling, dan yang terakhir, fungsi dari bimbingan dan konseling. Selanjutnya yakni pembahasan mengenai landasan dalam bimbingan konseling. Sebelumnya perlu diketahui bahwa landasan merupakan suatu pijakan atau juga dapat disebut dengan dasar atau pondasi. Diibaratkan seperti sebuah bangunan yang mana bangunan tersebut membutuhkan pondasi yang kuat dan kokoh untuk dapat bertahan lama. Apabila suatu bangunan tidak memiliki pondasi yang kokoh, maka bangunan tersebut akan mudah hancur apabila terkena bencana. Hal ini sama seperti layanan bimbingan dan konseling, yang mana layanan dalam bimbingan konseling memerlukan landasan yang kuat dan kokoh untuk menghindari kehancuran dan menghindari dampak negatif terutama bagi para klien itu sendiri. Kemudian pada presentasi ini akan dibahas mengenai 5 landasan dalam bimbingan dan konseling. Landasan tersebut yang pertama yaitu landasan psikologi, kemudian landasan sosial budaya, kemudian landasan religius atau landasan agama, kemudian landasan pendidikan, dan yang terakhir landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK.
Landasan yang pertama yakni landasan psikologi. Psikologi ini merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mana membahas mengenai tingkah laku suatu individu. Dalam layanan bimbingan konseling, psikologi diperlukan karena dalam layanan ini yang dijadikan sasaran atau target merupakan tingkah laku dari suatu individu atau penerima jasa layanan atau klien. Nah, dalam psikologi ini terdapat beberapa hal yang perlu dipelajari atau diperhatikan oleh para konselor dan guru bimbingan konseling. Adapun kajian tersebut yakni motif dan motivasi, kemudian pembawaan lingkungan, kemudian perkembangan diri, kemudian belajar, dan yang terakhir yakni kepribadian. Yang kedua yakni landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan suatu landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi para konselor dan juga guru bimbingan konseling mengenai dimensi sosial dan dimensi kebudayaan, yang mana kedua dimensi ini merupakan faktor yang dapat berpengaruh bagi tingkah laku individu. Kemudian seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan suatu negara yang mana setiap daerahnya memiliki perbedaan. Hal ini juga salah satu hal yang menyebabkan landasan ini penting. Karena dalam tiap daerahnya tentunya kegiatan layanan konselingnya pasti berbeda. Kemudian terdapat beberapa sumber yang dikhawatirkan dapat menjadi hambatan dalam kegiatan layanan konseling. Yang pertama yakni perbedaan bahasa, kemudian komunikasi nonverbal, yang mana komunikasi nonverbal ini seringkali tidak memiliki makna yang sama atau bahkan bertolak belakang. Kemudian yang ketiga yakni stereotip yang tidak tepat. Kemudian yang keempat yakni kecenderungan menilai, dan yang terakhir kecemasan. Kecemasan ini biasanya timbul ketika seorang individu berada di lingkungan yang baru dengan kebudayaan yang berbeda dari lingkungan sebelumnya. Yang ketiga yakni landasan religius atau landasan agama. Agama merupakan salah satu faktor penting sebagai acuan hidup manusia dalam memberikan petunjuk pada kehidupannya. Dalam landasan religius ini terdapat 3 hal pokok yang dapat ditekankan. Yang pertama yakni mengenai keyakinan bahwa manusia dan seluruh alam semesta ini merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Hal ini wajib karena seperti yang kita ketahui di Indonesia sendiri memiliki Pancasila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, sikap yang mendorong perkembangan kehidupan manusia berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah agamanya. Kemudian yang ketiga, upaya yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal untuk membantu pemecahan masalah suatu individu. Hal ini misalnya hal ini dapat dicontohkan ketika ada seorang klien yang memiliki masalah dengan orang tuanya, maka seorang konselor dapat memberikan pemahaman bahwa ridho Tuhan terletak pada ridho orang tuanya. Hal ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi masalah klien tadi. Landasan yang keempat yakni landasan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu lembaga sosial yang universal dan dapat berfungsi sebagai sarana reproduksi sosial. Landasan pendidikan dalam layanan bimbingan konseling ini dapat ditinjau dari 3 sisi. Yang pertama yakni pendidikan merupakan upaya pengembangan individu, dan bimbingan merupakan salah satu dari kegiatan pendidikan. Kemudian yang kedua, pendidikan adalah sebagai inti dari proses bimbingan dan konseling. Kemudian yang ketiga, pendidikan lebih lanjut merupakan tujuan inti dari bimbingan dan konseling. Kemudian landasan yang kelima yakni landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Program bimbingan konseling merupakan suatu aktivitas profesional yang mana
eh, kegiatan ini dilandasi oleh landasan keilmuan, baik secara prakteknya maupun teorinya. Landasan program bimbingan konseling ini memiliki objek kajiannya sendiri, yakni usaha untuk membantu klien atau individu. Kemudian ia juga memiliki metode sendiri seperti melakukan pengamatan, wawancara atau analisis dokumen. Kemudian yang terakhir, ia juga memiliki pemaparannya sendiri yang biasanya dipaparkan melalui hasil penelitian tadi dipaparkan melalui laporan hasil penelitian atau juga buku atau juga tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Kemudian pada perkembangan teknologi yang seiring berkembang dengan berjalannya waktu, bimbingan konseling juga memanfaatkan teknologi ini, seperti halnya layanan konseling tidak lagi hanya dilakukan dengan melalui secara face to face atau tatap muka langsung, akan tetapi juga dapat dilakukan secara virtual, yakni dengan menggunakan internet melalui cyber counseling. Nah, hal ini juga menjadikan para konselor dan guru bimbingan konseling untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Mbak Koni selaku pemateri kedua. Selanjutnya, izinkan saya selaku pemateri ketiga untuk menyampaikan atau menjelaskan tentang perkembangan bimbingan dan konseling. Pembentukan bimbingan dan konseling bermula pada abad ke-19 di Amerika. Dan di Amerika dianggap bimbingan konseling dianggap sebagai sebuah ilmu disiplin. Didirikan dan mulai dikembangkan lebih lanjut untuk memberikan bimbingan maupun juga nasihat. Setelah itu perkembangan nasihat pembelajaran tambahan menyebar ke berbagai belahan dunia dan kemudian dilaksanakan sebagai salah satu program pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh berbagai layanan sekolah yang ada di dunia. Perkembangan bimbingan dan konseling itu sendiri terbagi menjadi 5 periode. Periode yang pertama yaitu disebut sebagai periode personian. Perkembangan dipandang sebagai upaya mengumpulkan berbagai informasi tentang individu dan posisi. Kedua jenis informasi tersebut kemudian dibandingkan untuk menentukan posisi terbaik untuk orang tersebut. Nah, untuk periode pertama ini, bimbingan konseling bertujuan untuk mengumpulkan sebuah informasi tentang individu untuk menentukan posisi yang terbaik untuk individu tersebut, seperti untuk menentukan posisi siapakah yang baik untuk menjadi sebuah rektor, sebuah kaprodi, sebuah kepala sekolah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, periode kedua. Pada periode kedua, gerakan konseling terfokus pada konseling pendidikan. Pada tahap ini, konseling dirumuskan sebagai seperangkat layanan yang dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan pendidikan secara keseluruhan. Pada periode ini juga rumusan masalah belum juga muncul. Untuk pada periode kedua ini, bimbingan konseling lebih terfokus sebagai sebuah konseling pendidikan dan dalam kegiatan pendidikan. Selanjutnya pada periode ketiga. Pada periode ketiga atau tahap ketiga ini meliputi perumusan konsultasi. Para profesional konseling pada periode ini menyadari bahwa pekerjaan yang mereka lakukan itu lebih dari sekedar konseling dan pelatihan. Mereka membantu individu memecahkan masalah. Nah, pada periode ketiga ini, para profesional konseling menyadari pekerjaan mereka merupakan lebih dari sekadar konseling atau membantu individu memecahkan masalah. Lebih dari itu,
mereka baru menyadari itu. Nah, selanjutnya periode keempat, yaitu atau fase keempat. Pada fase keempat, gerakan konseling menekankan padanya proses pertumbuhan pribadi. Jasa konsultasi pada periode ini berkaitan dengan upaya individu untuk menyelesaikan tugas pembangunan. Pada periode keempat ini, para konseling menekankan pentingnya proses pertumbuhan pribadi. Nah, pertumbuhan pribadi dari mereka kecil maupun sampai dewasa. Mereka menekankan pentingnya proses. Baik, selanjutnya pada periode kelima. Pada periode kelima ini tampaknya ada sebuah kecenderungan. Pada periode kelima ini kurang lebih sama seperti periode pertama. Dia kembali ke periode pertama, yaitu kecenderungan untuk menekankan restrukturisasi sosial untuk menyelesaikan permasalahan individu. Mereka lebih terfokus untuk mengumpulkan berbagai informasi individu untuk menentukan posisi terbaik bagi mereka. Nah, kurang lebih periode kelima itu mirip seperti periode pertama, atau mereka kembali pada periode pertama. Kesimpulannya adalah bimbingan konseling adalah proses bantuan profesional yang ditujukan untuk sebuah individu, kelompok maupun institusi yang bertujuan untuk memfasilitasi diri mereka untuk perkembangan potensi, penanganan masalah-masalah pribadi, sosial, pendidikan maupun juga karir. Terima kasih kami sampaikan. Kami berharap pada kalian bisa memahami apa yang kami sampaikan dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya itu kami selaku materi pertama dari bimbingan konseling yang berjudulkan konsep dasar, landasan, dan perkembangan bimbingan konseling. Memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata ataupun ucapan yang tidak berkenan pada kalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.